Ya gak sih? Korupsi rendah lah, apalagi tadi kesejahteraan. I think I was definitely born happy, and then life happens. Angkanya sama kayak Jepang nih mereka nih, 15,3 orang per 100.000 orang. Gue mau bahas Finlandia, atau kalau nama aslinya tuh Suomi. Orang-orang sana tuh nyebutnya Suomi, bukan Finlandia ya, bukan Finland ya, Suomi. Sebenarnya udah lama banget gue tertarik dan mulai ngikutin ini negara. Belajar bahasanya juga gue dikit-dikit. Yang basic-basic kayak Minaulen Mies gitu ya, bisa lah gue. Mempelajari dan ngikutinnya tuh udah dari tahun 2008-an lah. Tapi entah kenapa dari dulu belum ada keinginan buat bikin konten tentang Finland. Ya, jadi gue mulai sekarang aja kali ya. Semoga investor pada suka nih. Amin, 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 amin. Nah, mungkin lu pernah dengar kalau negara-negara Skandinavia tuh terkenal sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan paling tinggi. Termasuk di sini ya, Finland. Tapi ternyata di negara yang katanya paling bahagia di dunia ini, tingkat bunuh dirinya, tingkat bundirnya tuh ternyata malah jadi salah satu yang paling tinggi juga loh di dunia loh. Ini kan agak-agak kontradiktif ya, berlawanan ini. Paling bahagia tapi kok yang bundir banyak. Kok bisa gitu ya? Tapi, sebelum kita lanjut, gue mau cerita dikit nih tentang game yang lagi sering banget gue mainin. Call of Dragons. Buat yang mungkin belum tahu, Call of Dragons ini adalah game MMO real-time strategi dengan tema fantasi. Dimana lu bisa milih buat main sebagai ras yang beda-beda, kayak elf, orc, atau manusia. Dan ini masing-masingnya nih ada keunggulannya sendiri-sendiri ya. Kalau gue biasanya mainnya tuh jadi Spring Warden. Apaan tuh? Spring Warden tuh faksi elf yang dikenal dengan kecepatan berbarisnya yang cepat banget, sama efek healingnya juga mantep banget. Jadi enak tuh kalau kita mau ngatur serangan yang intens, kalau kita jadi Spring Warden tuh itu enak banget. Nah, di update terbarunya, di update terbaru Call of Dragons, ada fitur terbaru yang disebut War Pet System. Jadi kayak namanya, sekarang kita tuh bisa ngejinakin makhluk liar yang kesebar di seluruh Tamaris buat jadi peliharaan kita. Dan mantapnya lagi, nggak cuma bisa dipelihara, hewan peliharaan ini juga bisa ditempatkan sebagai bagian dari pasukan kita loh. Iya, jadi setiap hewan peliharaan ini tuh punya keahlian uniknya masing-masing yang bisa digabungin sama keahlian pahlawan kita. Waduh, mantep banget nih. Jadi ya bener-bener sama kayak pahlawan dan unit lainnya, hewan peliharaan yang berhasil kita jinakin juga bisa di-upgrade, dinaikin levelnya, dan pas udah mencapai level yang lebih tinggi, itu kita bisa ngebuka lebih banyak skill buat mereka. Wah, menarik banget ini ya. Bener-bener fitur berburu yang baru ini tuh ngasih lebih banyak keseruan di gamenya ya. Dan jujurnya ini kalau begini sih gue bisa fokus berburu doang ini kayaknya. Terus selain itu yang lebih menarik lagi nih, buat lu yang punya peliharaan di kehidupan nyata, entah itu kucing, anjing, atau hewan lainnya, Call of Dragons tuh sekarang punya fitur menarik yang namanya Pet Companion. Pet Com AI Nian. Ini dari namanya aja udah kebayang ya fiturnya kayak gimana ini ya. Iya, jadi lu bisa ngunjungin link ini linknya juga gue taruh di deskripsi. Terus di situ lu upload tuh foto peliharaan kesayangan lu. Nah, nanti foto peliharaan kesayangan lu ini bakal diubah tuh jadi ilustrasi dengan gaya Call of Dragons. Ih. Ini yang udah coba nanti kirim-kirim ke gue ya, gue pengen lihat hasilnya nih. Pasti keren sih. Jadi ini kan mantap banget ya. Gamenya aja udah tambah menarik kan dengan update terbarunya ini. Ditambah sama eventnya ini sekarang. Ya makin-makin aja kan ini. Terus jangan lupa juga kalau Call of Dragons ini punya fitur-fitur seru lain kayak real time war, flying unit, sampai aliansi dengan 40 pemain. Dan lu juga bisa mainin game ini baik di PC maupun di HP ya. Jadi ya pilih aja, bebas nyamannya di mana. Jadi ya tunggu apa lagi? Ayo download Call of Dragons sekarang di Play Store ataupun App Store. Dan jangan lupa juga buat partisipasi di eventnya tadi ya. Tiny Pets Mighty Weapons. Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas kenapa Finlandia yang katanya negara paling bahagia di dunia itu punya angka bundir yang tinggi banget. Di Learning by Googling. Oke, kalau kita ngomongin soal negara mana yang paling bahagia di dunia, ada satu data yang biasanya dipakai. Namanya World Happiness Report, atau ya sebutnya WHR lah. Apa tuh WHR? Simpelnya, World Happiness Report ini, WHR ini nih adalah upaya pengukuran kebahagiaan yang diterbitin sama Sustainable Development Solutions Network, atau disingkat SDSN. Lembaga di bawah naungan PBB yang tujuannya emang buat ngukur seberapa jauh kita udah ngewujudin Sustainable Development Goals. Seberapa jauh kita udah ngewujudin SDGs, atau kalau ditranslate tuh berarti apa ya? Tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu tuh. Buat yang mungkin belum tahu, SDGs ini totalnya ada 17 poin. Mulai dari menghapus kemiskinan, kelaparan, menangani krisis iklim, sampai mewujudkan perdamaian dunia. Nah, salah satu tugas dari SDSN tadi ya itu, ngerilis World Happiness Report yang ngukur seberapa puas masyarakat sebuah negara hidup di negaranya.
berdasarkan standar SDG study. Dan World Happiness Report ini, WHR ini, pertama kali dirilisnya tuh di tahun 2012. Cuma di laporan yang pertama ini belum ada data tentang tingkat kebahagiaannya. Kayak negara ini kebahagiaannya segini, negara ini kebahagiaannya segini, itu tuh belum ada. Di rilisan mereka yang pertama waktu itu, isinya tuh lebih banyak ngejelasin kayak sebenarnya kebahagiaan dunia itu apa sih? Penyebab kebahagiaan sama kesengsaraan itu apa sih? Ya jadi intinya rilisan yang pertama ini tuh kayak ngejelasin dulu sebenarnya WHR itu apa, gunanya tuh apa. Lebih ke ngedukasi dulu jadi. What makes people happy? And how do we measure happiness? A global group of leading researchers have been working on ways to measure and explain happiness, as well as looking at why some countries are happier than others. Dan kalau menurut website resminya World Happiness Report disebut, data yang mereka pakai buat mengukur tingkat kebahagiaan tuh diambil dari Gallup World Poll. Diambil dari lembaga survei yang udah berdiri sejak tahun 1935. Dan akhirnya di tahun 2013 muncul deh tuh laporan kebahagiaan dunia yang pertama. Yang isinya tuh daftar negara-negara dengan tingkat kebahagiaan mereka masing-masing. Waktu itu list negara paling bahagia di dunia dipimpin sama Denmark, Norwegia, terus Swiss. Sementara Finland mereka ada di posisi ke-7. Tapi ini dari yang pertama aja udah kelihatan kalau didominasi sama Skandinavia ya. Nah tapi seiring waktu peringkat Finland naik terus nih. Di tahun 2016 sama 2017 Finland ada di urutan 5. Dan di tahun 2018 Finland mulai nempatin posisi pertama sebagai negara paling bahagia di dunia. Dan sejak itu selama bertahun-tahun Finland selalu jadi yang teratas di daftar ini. Mantap juga nih. Bahkan sampai menurut laporan World Happiness Report yang terakhir, di bulan Maret 2023 kemarin, Finland nih masih ada di peringkat 1 loh, yang otomatis ngejadiin mereka sebagai negara paling bahagia di dunia selama 6 tahun berturut-turut. Ini mulai kebayang ya orang sana tuh senyum terus gitu, lari-lari bahagia segala macem. Ya nggak apa-apa, bayangin gitu dulu aja, namanya juga paling bahagia kan? What makes me happy is... I think I was definitely born happy, and then life happens. I'm getting a bit emotional here. I feel very happy. Very happy. I'm happier now than when I lived in New York. Oh iya, kalau menurut ekonomis, angka kebahagiaan ini tuh diambil dari berbagai variabel ya. Kayak misalnya dilihat dari GDP per kapita negaranya, layanan sosial di sana, harapan hidup sehat, kestabilan pendapatan, kesenjangan sosial yang rendah, terus juga kebebasan dalam membuat pilihan hidup, sampai seberapa bebas mereka dari korupsi, atau ya berarti angka korupsinya rendah. Nah, dari gabungan indikator-indikator ini, Finlandia akhirnya dianggap jadi negara yang paling bahagia. Buat detailnya nih, kalau menurut World Bank, karena GDP per kapita Finlandia tinggi, ini nunjukin kalau penduduknya tuh punya ekonomi yang stabil dan maju. Dan itu otomatis ngebikin kesenjangan sosial penduduknya tuh jadi rendah. Soalnya hampir sama semua kan kemampuan ekonomi masyarakatnya. Perbedaan antara si kaya sama si miskin tuh jadi nggak terlalu jauh lah jadinya lah. Ekonominya lumayan merata kan soalnya kan. Dan buat tingkat korupsinya, kalau menurut Transparansi Internasional disebut di tahun 2021, Finland tuh jadi negara bebas korupsi nomor 1 di dunia. Angka korupsi mereka tuh paling rendah dibanding negara-negara lain. Nah ini kan mantep ya, ketika pendapatan negara tinggi, ini diperkuat lagi sama angka korupsi yang rendah. Jadinya ya penghasilan negaranya tuh bisa fokus dipakai buat menuhin kesejahteraan masyarakatnya. Menuhin kesejahteraan penduduknya. Jadi pendapatan negaranya tuh bisa fokus dipakai buat kayak pendidikan, infrastruktur, ya buat layanan-layanan sosial lah. Lu bayangin aja deh, di sana akses ke psikolog atau ke psikiater itu tuh gampang banget loh. Soalnya udah disediain dan dimudahkan juga sama pemerintah. Ini kan mantap ya. Tapi kalau kita ngeliat indikator-indikatornya ini jadi berasa sulit ya negara kita buat jadi negara bahagia. Ya gak sih? Korupsi rendah lah, apalagi tadi kesejahteraan, kebebasan dalam membuat pilihan hidup. Kayaknya nggak kita banget deh itu. People want to live in places with decent government. If government is corrupt, if leaders are bizarre or autocratic or corrupt, the society is unhappy. Tapi sayangnya walaupun kondisi di Finland secara data tuh kelihatannya bahagia banget, kelihatan ideal banget, tapi ternyata itu nggak bikin penduduknya bisa bebas dari depresi atau gangguan mental lainnya loh. Karena faktanya Finland tuh punya angka bundir yang tinggi banget. Kalau menurut WHO, di tahun 2016, tingkat bundir di Finland tuh jauh lebih tinggi dari rata-rata global. Angka global di tahun itu tuh 10,5, sementara di Finland bisa nyampe 15,2. Ini kan berarti kan hampir 50% lebih banyak ya di Finland ya. Dan parahnya lagi, angka ini juga cenderung meningkat nih. Kayak di tahun 2018, waktu Finland pertama kali dinobatin sebagai negara paling bahagia di dunia, itu tingkat bundirnya tuh udah nyampe 16,2 loh.
Ini kan gimana nih? Katanya bahagia. Kenapa bisa berlawanan gitu? Balik lagi, kita harus ingat kalau tingkat kebahagiaan ini tuh dilihat dari kualitas hidup masyarakatnya. Pakai standar-standar SDG study. Nah, kalau menurut beberapa ekonom di Journal of Economic Behavior and Organization, mereka bilang, emang mungkin banget kalau di wilayah yang punya kualitas hidup yang tinggi, tingkat bundirnya tuh malah ikutan tinggi juga. Itu mungkin aja menurut mereka. Soalnya ternyata dengan ngatasin kesenjangan dan ketidaksetaraan, orang-orang tuh malah berpotensi nyari-nyari perbedaan atau perbandingan lain antara mereka sama orang lain. Dan ini terutama yang begini tuh di usia 50 tahun ke atas loh. Tetap ada aja jadi alasan buat overthinkingnya. Jadi kalau di negara miskin mungkin orang bundir gara-gara kok dia kaya saya miskin ya. Saya nggak terima nih, saya nggak kuat hidup miskin terus begini. Endingnya dia bundir, mungkin alasannya begitu. Nah di negara kaya, walaupun negaranya sejahtera dan kesenjangannya teratasi, ternyata itu tetap nggak nutup peluang mereka punya alasan buat bundir. Bahkan di mereka bisa jadi makin beragam loh alasannya loh. Kayak, duh gue terlalu bahagia nih, terlalu sejahtera. Semua tujuan hidup udah gue capai, udah jadi bosan deh hidup nih. Ngapain lagi ya? Bundir kali ya? Kayak gitu juga bisa di mereka jadinya. Ya, jadi itu ya. Kalau di negara miskin tuh alasan bundirnya cenderung akarnya tuh sama, kebanyakan karena masalah ekonomi. Di negara yang kaya, yang masalah ekonominya udah teratasi, ternyata alasan bundirnya malah lebih macam-macam, malah lebih beragam. Emang ya manusia ya. Terus selain itu, ada juga beberapa faktor yang bikin angka bundir di sana tuh tinggi banget. Faktor yang pertama, kalau menurut Organization for Economic Cooperation and Development, disebut walaupun kehidupan masyarakat di Finlandia tuh cenderung stabil, tapi ternyata angka penyakit mental di sana juga jadi yang paling tinggi di antara negara-negara Uni Eropa lain. Sebanyak 6% penduduk Finlandia tuh punya gangguan mental loh. Sementara rata-rata Uni Eropa itu tuh cuma di angka 2,4%. Ini kan berarti kan hampir 3 kali lebih banyak ya di Finland ya. Jadi ya emang cukup banyak tuh penderita depresi, anxiety, sampai alkoholisme di sana. Dan ya di antara para penderita penyakit mental ini, cukup banyak juga yang berakhir dengan mengakhiri hidup mereka nih. Bahkan kalau menurut BBC, sepertiga dari kematian usia 15-24 tahun di Finland itu tuh karena bundir loh. Baru sisanya gabungan karena sakit, kecelakaan, dan lainnya. Terus kalau menurut Statista, dari tahun ke tahun, usia yang paling banyak ngelakuin bundir di sana tuh berkisar antara 40-64 tahun. Dan lebih banyak laki-lakinya dibanding perempuannya. Dan kalau menurut World Population Review 2023, disebut Finlandia tuh jadi negara dengan tingkat bundir tertinggi ke-25 di dunia. Angkanya sama kayak Jepang nih mereka nih, 15,3 orang per 100.000 orang. Tapi bukannya akses ke psikolog di sana gampang. Nah ini, jadi ternyata walaupun akses ke psikolog di sana gampang banget, tapi kalau menurut Tutkain, masalah depresi, apalagi sampai kepikiran buat bundir, ini nih masih dianggap tabu di sana. Masih banyak banget yang nggak aware dan ngehindarin penyebutan kata-kata ini. Dan gara-gara itu jadinya sebelum ngehubungin psikolog, mereka udah overthinking duluan nih. Overthinking sama apa yang bakal diomongin orang lain kalau tahu dia depresi dan pengen mati. Soalnya biasa di sana tuh masih dikatain kayak, dasar nggak bersyukur. Ih, caper itu mah. Gitu aja mau nyerah. Dasar lemah. Yang gitu-gitu tuh masih banyak di sana. Makanya jadinya mereka takut buat nyari pertolongan profesional. Ini terasa akrab ya poin yang ini ya. Dan yang paling menarik nih, gue pas awal tahu itu juga anjir bisa begitu ya. Itu faktor karena negara mereka punya branding paling bahagia di dunia. Yang ternyata itu malah jadi beban. Seolah-olah masyarakat di sana kayak nggak boleh ngerasa sedih atau depresi gitu. Karena mereka tinggal di negara paling bahagia di dunia. Mereka tuh kayak, duh gue kayaknya depresi deh. Tapi nggak boleh gini lah. Kan gue penduduk negara paling bahagia di dunia. Gak ada yang boleh tahu nih, penduduk negara paling bahagia di dunia masa depresi. Jadinya dipendem terus, bundir aja endingnya. Ini gila loh, gelar negara paling bahagia di dunia malah jadi beban endingnya. Malah pada jadi nggak mau ketahuan depresi karena tinggal di negara dengan gelar itu ya. Anjir, jadi sedih ya malah ya. Aduh. Are you happy? Did you see this story? Yes, I've seen it many times, and I always wonder why actually. Dan faktor yang terakhir, ternyata kondisi iklim Finland juga ngaruh loh terhadap mental para penduduknya. Ya kita tahu lah, Finland kan punya iklim subarktik ya, karena posisinya yang ada di utara. Jadi suhu rata-rata di sana tuh dingin. Suhu rata-rata di musim panasnya aja cuma 5-25 derajat Celcius loh. Dan di musim dinginnya bisa nyampe -5 sampai -25 derajat Celcius. Dan kalau menurut artikel dari Wiley, musim dingin yang panjang dan gelap di sana itu sedikit banyak berpengaruh ke kondisi mental masyarakat sekitar. Yang sering disebutnya itu sebagai seasonal affective disorder atau gangguan afektif musiman. Dan ini angka penderitanya cukup besar loh. Sebanyak 12% penduduk Finlandia menderita gangguan ini. Jadi ya ini tuh simpelnya karena di musim dingin gak ada matahari selama berminggu-minggu.
Jadinya ini tuh ngaruh ke keseimbangan kimia dalam otak, khususnya kadar serotonin yang berperan dalam mengatur suasana hati. Kalau menurut Erkki Iso-Metsä, Presiden Asosiasi Psikiatri Finlandia dan Kepala Asisten di Rumah Sakit Universitas Helsinki, dia bilang orang-orang tuh bisa loh jadi ngerasa sedih, cemas, dan gak minat ngelakuin apa-apa cuma karena kekurangan vitamin D. Cuma karena kekurangan paparan sinar matahari. Jadi ya dari sini ketahuan kalau iklim ternyata berpengaruh juga ya ke kondisi mental ya. Dan kalau berkepanjangan, ini bisa berakhir dengan depresi atau bahkan bundir. Ya ini mungkin juga alasan kenapa bocah-bocah yang bawa matahari itu mukanya pada girang-girang gitu tuh karena ini juga kali ya. Harus mulai kena banyak matahari nih gue berarti nih. And you like living here? Oh, sometimes. What do you mean sometimes? If you come over here in summertime, everybody is much more open and happier. And now, in the wintertime, when it's dark and rainy, and it sucks. Dan pemerintah Finlandia sendiri sebenarnya mereka tuh udah ngelakuin beberapa upaya buat ngurangin angka bundir di sana. Salah satunya dengan ngebikin National Suicide Prevention Program di tahun 2020. Cuma sayangnya program ini belum kelihatan ngaruh nih. Soalnya di tahun 2021, angka bundir di Finland tuh masih bertambah terus, masih belum turun. Jadi ya organisasi-organisasi kesehatan mental di sana masih harus terus ngedukasi masyarakatnya. Harus ngasih tahu kalau depresi itu bukan hal yang tabu loh, bukan hal yang harus disembunyiin loh. Harus dikasih tahu terus tuh, biar nantinya lebih banyak yang aware dan bisa ngurangin angka kematian karena bundir di sana. Dan buat lu juga yang mungkin lagi ngerasa, kayaknya gue depresi deh, itu jangan disimpan sendiri ya. Lu cerita. Atau ya paling bagusnya datang ke profesional lah, itu lebih bagus. Ya semoga kedepannya kita semua terbebas dari depresi ya. Amin, 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 amin. Word happiness is that everybody seems to define it in different ways. As a researcher, I said that we should get rid of the word happiness. What term would you prefer is used? I would prefer that we have few separate words like positive emotions, life satisfaction, meaningfulness, and see these as three separate things. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang Finlandia, negara paling bahagia di dunia yang tapi angka bundirnya juga tinggi nih. Dan dari banyak faktor-faktor tadi, yang paling menarik buat gua yang itu sih, yang ternyata gelar ini tuh jadi beban buat penduduknya ya. Penduduknya tuh jadi ngerasa, gue nggak boleh depresi nih, soalnya gue penduduk negara paling bahagia di dunia. Oh, sama faktor yang iklim juga, gue baru tahu tuh, ternyata iklim bisa ngaruh segitunya loh ke depresi loh. Kalau merevisi gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!